Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bu Mega akan membahas satu topik penting dalam matematika, yaitu induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian kebenaran dari suatu pernyataan matematika untuk semua bilangan bulat positif. Jadi ruang lingkup pada pembuktiannya hanya pada bilangan bulat positif saja. Pembuktian ini bisa kita gunakan untuk membuktikan pernyataan yang melibatkan deret atau pernyataan yang melibatkan fungsi atau pernyataan yang melibatkan hubungan rekursif. Contoh, misalkan buktikan bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Berarti di sini kita diminta membuktikan jumlah bilangan bulat positif dari 1. Berarti jika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai ke bilangan positif n, jika kita jumlahkan nilainya katanya sama dengan n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini yang akan kita buktikan. Untuk membuktikannya, kita bisa mulai dari jumlah bilangan bulat positif yang pertama dulu gitu ya. Misalkan untuk jumlahnya n-nya sama dengan 1, jumlah bilangan bulat positif pertamanya sama dengan 1. Itu kan berarti 1 gitu ya. Apakah ini sama dengan n-nya ini kita ganti dengan 1? Sama nggak nilainya? Itu kita buktikan ya. Berarti 1 dikali n tambah 1. N-nya kita ganti dengan 1 ditambah 1 dibagi 2. Sehingga ini nilainya sama dengan 1 ditambah 1, 2. 2 dikali 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Sehingga untuk jumlah bilangan bulat positif yang pertama itu benar. Jumlahnya 1. Ini bernilai benar. Nah, setelah kita bukti yang pertama, kita buktikan lagi yang bilangan selanjutnya. Apakah benar jumlah dua bilangan bulat positif yang pertama ini nilainya juga sama dengan n dikali n tambah 1/2. Nah, kita misalkan untuk n-nya 1 bilangan bulat positif yang pertama ditambah 2 bilangan positif yang kedua. Apakah ini nilainya juga sama dengan n-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 2. 1 ditambah 2 ini sama dengan 3. 2 ditambah 1 itu 3. 3 dikali 2, 6. 6 bagi 2 adalah 3. Berarti juga benar. Jadi untuk jumlah bilangan bulat positif yang pertama, dia bernilai benar. Kemudian kita buktikan lagi yang berikutnya, dia juga benar. Kemudian kita buktikan lagi yang untuk bilangan yang selanjutnya, yaitu misalkan untuk n sama dengan 3. Berarti ini kalau n sama dengan 3, itu kita membuktikan 3 jumlah bilangan bulat positif yang pertama apakah nilainya juga sama dengan n dikali n tambah 1/2. N-nya kita ganti dengan 3. Nah, kita buktikan. Nah, itu kan bilangan positif yang pertama itu 1, ditambah bilangan positif yang kedua itu 2, ditambah bilangan bulat positif yang ketiga adalah 3. Apakah nilainya sama dengan n dikali n tambah 1/2? N-nya kita ganti dengan 3. Berarti 3 dikali 3 ditambah 1 dibagi 2. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Apakah dia sama dengan 3 ditambah 1 itu 4. 4 dikali 3 itu 12. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Juga benar. Nah, kemudian untuk sampai ke 3 sudah benar. Kita coba lagi buktikan untuk sampai ke 4, ke 5, sampai ke N. Gitu ya, sampai bilangan yang terakhir. Apakah jumlahnya sama dengan N dikali
N ditambah 1/2. Jika nilainya benar semuanya, berarti pernyataan ini bernilai benar. Jika misalkan pada pembuktian yang pertama salah gitu ya, ternyata N1 kita cobakan, nilainya misalkan nggak sama, maka itu artinya pernyataan tersebut bernilai salah. Kesalahan itu sama seperti ilustrasi domino ini, di mana di sini ada beberapa domino yang Bu Mega susun dengan jarak yang sama besar secara berbaris. Jika domino pertama ini rebah atau salah, maka pasti domino keduanya juga ikutan rebah atau salah. Jika domino kedua rebah, maka pasti domino ketiga juga rebah. Begitu seterusnya sampai ke N. Sehingga jika pembuktian suku pertama kita salah, maka pernyataan yang kita buktikan tadi pasti bernilai salah. Jika pembuktian suku pertama benar, maka kita lanjut membuktikan suku keduanya. Jika suku keduanya juga terbukti benar, maka kita lanjut membuktikan suku selanjutnya. Karena pembuktian satu-satu suku ini membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang, maka kita bisa menggunakan metode pembuktian induksi matematika yang prosesnya lebih singkat dan kesimpulannya valid. Tahapan induksi matematika itu ada 3 langkah. Misalkan PN adalah pernyataan bilangan bulat positif dan ingin dibuktikan bahwa PN ini bernilai benar untuk semua bilangan bulat positif N. Maka langkah pertama itu kita sebut dengan basis induksi, yaitu kita membuktikan pernyataan PN itu benar untuk N sama dengan 1 atau nilai awal pernyataannya. Karena lingkup pembahasan induksi matematika itu adalah bilangan bulat positif, dan bilangan bulat positif itu dimulai dari 0, 1, 2, sampai total hingga. Jika suku awalnya 0, maka basis induksinya dimulai dari nilai awalnya, yaitu N-nya juga sama dengan 0. Di beberapa buku, jika pembuktian yang nilai awalnya dimulai dari 0, itu biasa disebut dengan prinsip induksi kuat. Tapi kalau misalkan pernyataan itu dimulai seperti contoh kita sebelumnya, dimulai dari misalkan angka 1 gitu ya, 1, 2, dan seterusnya, maka nilai awal kita adalah 1 atau N-nya sama dengan 1. Itu menentukan basis induksinya. Kemudian, langkah kedua, kita menentukan hipotesis induksi atau kita asumsikan PN itu bernilai benar untuk N sama dengan K. Langkah ketiga adalah langkah induksi, yaitu kita buktikan PN-nya benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Maksudnya adalah pernyataan awal, kalau dia sudah bernilai benar untuk N sama dengan K, maka kita buktikan juga untuk suku setelahnya, yaitu K+1, dan itu juga harus bernilai benar. Sehingga kesimpulannya, pernyataan itu bernilai benar jika setiap langkah ini bernilai benar. Jika langkah satunya salah, maka pernyataannya akan bernilai salah. Atau misalkan langkah satunya benar, ternyata langkah ketiganya salah, maka pernyataannya juga salah. Sama seperti efek domino yang Bu Mega jelaskan sebelumnya. Contoh, menggunakan induksi matematika, tunjukkan bahwa N besar sama dengan 1, maka pernyataan N, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai ke N, nilainya sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan basis induksinya. Basis induksinya adalah nilai awalnya. Nilai awalnya di sini adalah 1. Maka kita akan buktikan pernyataan ini bernilai benar untuk nilai awalnya 1. Kita ambil N-nya sama dengan 1. Diperoleh nilai awalnya 1
maka jumlahnya sama seperti sebelumnya, 1 dikalikan N-nya diganti dengan 1, didapat hasilnya 1. Sehingga untuk basis induksi dia bernilai benar. Langkah selanjutnya adalah langkah hipotesis induksi. Kita asumsikan pernyataan untuk suku ke K bernilai benar. Sehingga jika N-nya sama dengan K, diperoleh 1 tambah 2 tambah 3 tambah K sama dengan K dikali K tambah 1/2. Ini kita asumsikan ini bernilai benar. Sehingga asumsi ini kita gunakan untuk mendukung pembuktian kita selanjutnya. Langkah ketiga adalah langkah induksi. Kita akan buktikan untuk pernyataan di suku berikutnya atau di K tambah 1 juga benar. 1 ditambah 2 ditambah K ini kan pernyataan kita sebelumnya. Dan kita harus membuktikan juga untuk suku berikutnya juga bernilai benar. Maka ditambah K ditambah 1 sama dengan N-nya yang ini kita ganti juga dengan K tambah 1 dikali N K tambah 1 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini yang kita buktikan. Kita buktikan apakah benar ruas kirinya ini sama nilainya dengan ruas kanan. Nah, berarti 1 tambah 2 tambah 3 ini kita asumsikan sama dengan K dikali K tambah 1 dibagi 2. Ditambah satu suku berikutnya, yaitu K ditambah 1. Nah, kita buktikan ini. Ini kita sederhanakan. Apakah hasilnya sama dengan yang di kanannya? Gitu. Ini kita sederhanakan menjadi kita samakan di sini penyebutnya gitu ya. Di sini kan K tambah 1/1. Kita samakan penyebutnya menjadi 2 sehingga nilainya menjadi 2. 2 dikali K tambah 1 sama dengan K dikali K itu kan K pangkat 2 gitu ya. K dikali K, K pangkat 2. K dikali 1 itu adalah K. Kemudian 2 dikali K, berarti ini ditambah 2K. Kemudian 2 dikali 1 adalah 2. K ditambah 2K adalah 3K. Ini adalah persamaan kuadrat. Dan persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Nah, silakan diingat lagi materi pemfaktoran gitu ya. Dibagi 2. Nah, sehingga di sini untuk K tambah 1 masih sama di sini. K tambah 2 Bu Mega jabarkan menjadi K tambah 1 ditambah 1. Biar mirip nih dengan yang akan kita buktikan. Dibagi 2. Sehingga nilainya sama. K tambah 1, K tambah 1, K tambah 1, tambah 1. K tambah 1, tambah 1 bagi 2. Benar. Nah, sehingga karena P1-nya benar, PK-nya juga benar, dan PK tambah 1 juga benar, maka pernyataan kita ini bernilai benar untuk N-nya besar sama dengan 1. Contoh berikutnya, untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah sampai ke 2 pangkat N itu nilainya sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 1. Nah, syaratnya di sini bilangan bulat tidak negatif, berarti itu bilangan bulat positif. Akan kita buktikan pernyataan N ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai ke 2 pangkat N nilainya sama dengan ini. Maka langkah pertama adalah basis induksi. Kita tentukan dulu nilai awalnya. Perhatikan di sini. Di sini yang berubah, kalau duanya kan tetap. Setiap suku duanya selalu ada gitu ya. Yang berubah dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai ke suku KN itu kan pangkatnya. Makanya nilai awalnya pangkatnya dimulai dari 0. Maka 0 itu adalah nilai awal untuk pernyataan yang ini. Dan kita akan buktikan untuk basis induksi nilai awal 0 itu bernilai benar
untuk N sama dengan 0. Kita buktikan ya di sini. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ingat aturan pangkat untuk X pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertamanya berarti yang ini kan jumlahnya ya. Berarti N-nya yang ini kita ganti dengan 0. Berarti 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurang 1. 0 ditambah 1 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti bernilai benar gitu ya. 1, 1. Berarti basis induksinya benar. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu hipotesis induksi. Kita asumsikan bahwa pernyataan ini untuk K juga bernilai benar dengan N-nya sama dengan K. Sehingga kita asumsikan untuk 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 sampai ke K itu sama dengan 2 pangkat K tambah 1 dikurangi 1. Ini kita asumsikan benar. Kita lanjut ke langkah induksi. Kita buktikan pernyataan sebelumnya ditambah dengan satu suku setelahnya, yaitu K tambah 1. Pernyataan K tambah 1 juga benar. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat K. Ini kan pernyataan kita sebelumnya, yaitu PN gitu ya. Nah, ditambah satu suku setelahnya, yaitu ini. Nah, ini P, K tambah 1. Sama dengan, sehingga jumlahnya, N-nya juga kita ganti dengan K tambah 1. 2 pangkat N. N-nya kita ganti K tambah 1, ditambah 1, dikurangi 1. Nah, ini yang akan kita buktikan. Kita buktikan apakah benar pernyataan sebelumnya ditambah satu suku setelahnya nilainya sama dengan ini. Gitu ya. Berdasarkan hipotesis induksi kita tadi, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat K, itu nilainya sama dengan 2K tambah 1 dikurangi 1. Sehingga 2 pangkat 0 ini ditambah 2 pangkat 1 ditambah sampai 2 pangkat K, ini nilainya adalah 2K tambah 1 dikurangi 1. Nah, ini asumsi kita. Ya kan? Ditambah satu suku setelahnya, yaitu 2K tambah 1. Ini mau kita buktikan apakah benar jumlahnya sama dengan 2 pangkat K tambah 1 ditambah 1 dikurangi 1. Maka kita sederhanakan. Yang ini ya, bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali 2K tambah 1. Karena 2K tambah 1-nya ada 2, makanya dikali 2. Dikurang 1. Nah, ingat aturan pangkat X pangkat A dikali X pangkat B itu kan sama dengan pangkatnya dijumlahin. X pangkat A ditambah B gitu ya. Nah, di sini kan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K tambah 1. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkatnya dijumlahin. K tambah 1 ditambah 1. Dikurangi 1. Benar ya? Nah, dengan yang kita buktikan. Sehingga karena langkah basis induksinya P0-nya benar, dan langkah kedua asumsinya juga benar, dan langkah ketiga langkah induksinya juga benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Seperti itu. Terbukti ya, terbukti benar. Menarik ya induksi matematika.